Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Menjadi Kristen berarti menjadi pelayan Tuhan. Mengapa saya katakan bahwa menjadi Kristen berarti menjadi pelayan Tuhan? Karena ketika kita diselamatkan oleh Kristus, maka hutang kita kepada Kristus tidak akan pernah terbayar di hadapan Tuhan. Karena itu Daud berkata begini, dengan apakah aku balas kepada Tuhan segala kebaikan yang kepadaku? Hutang kita yang besar ini tidak bisa kita balas dengan apapun yang kita berikan, kecuali kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan. Dan Alkitab berkata itu adalah ibadah yang sejati. Berarti waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tahu bahwa hidup kita sudah diselamatkan, kita tahu hidup kita diberkati, hidup kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Maka sudah saatnya kita menjadi pelayan-pelayan Kristus, seorang yang membaktikan hidup, seorang yang mempersembahkan hidupnya sepenuhnya hanya buat Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang pelayanan, kita bicara tentang beberapa hal yang penting. Yang pertama, ada orang-orang yang melayani hanya dengan tubuhnya. Berarti ya mungkin dia bantu lewat uangnya, ya mungkin dia bantu lewat pekerjaan-pekerjaannya. Tetapi ada juga yang melayani dengan hati dan juga dengan tubuhnya. Berarti dia juga mendoakan, dia juga menyerahkan hidupnya. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah orang yang melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap roh, dan segenap akal budi. Nah, inilah pelayanan yang dikehendaki oleh Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak salah melayani Tuhan dengan uang kita, tidak salah melayani Tuhan dengan kehadiran kita di gereja. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Allah menghendaki lebih lagi bahwa pelayanan kita, pelayanan kepada Allah dari tubuh kita, dari jiwa kita, dari roh kita, segenap hidup kita, segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita, segenap roh kita, untuk kita melayani Tuhan, kita mempersembahkan yang terbaik, karena Allah memberikan segala yang terbaik buat kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian kita, maka langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang menuju kemenangan, mujizat, kekuatan, dan kepastian. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang pelayanan roh. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang pelayanan roh, sebagian kita mungkin akan berkata, aduh, apalagi itu? Apakah kita melayani roh-roh jahat? Ataukah kita melayani roh-roh orang mati? Atau kita melayani apa? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelayanan roh bukan berarti kita melayani untuk roh, tetapi kita melayani dengan roh. Karena Paulus dengan tegas bilang, kamu sudah mulai dengan roh, jangan kamu mengakhiri dengan daging. Berarti pelayanan yang dikehendaki Kristus, yaitu pelayanan dengan segenap roh kita. Nah, dalam 2 Korintus pasal 3, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18, ini akan kita pelajari bersama. 2 Korintus pasal 3, mulai dari ayat yang pertama dikatakan, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh peranan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada roh batu, melainkan pada roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ayat yang keempat, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan.
Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu yang diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Haleluya. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa, kata Alkitab, yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Allah yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus sedang membandingkan antara pelayanan Musa dengan pelayanan Kristus. Jadi Paulus sedang menggambarkan bahwa pelayanan Musa adalah pelayanan ditulis pada loh-loh batu. Tetapi pelayanan Kristus yang diberikan kepada kita, yang dipercayakan kepada kita, adalah pelayanan yang menyentuh roh manusia, yang ditulis pada loh-loh daging, yang ditulis pada hati manusia, yang ditulis pada kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga Alkitab menggambarkan bahwa Musa menutupi mukanya dengan selubung itu, tetapi Kristus memancarkan kemuliaan Allah. Dan karena kita ada di dalam Kristus, maka kita juga memancarkan kemuliaan yang sama. Karena itu Paulus dengan tegas berkata pada ayat yang ke-8 ini yang saya sudah bacakan. Saya ulangi sekali lagi ayat yang ke-8. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Jadi Paulus mau gambarkan bahwa hidup Kristen gak pernah bisa setengah-setengah. Kalau kita mau melayani Kristus, kalau kita mau hidup buat Kristus, maka kita harus masuk lebih dalam. Sampai apa? Sampai kita diselubungi dengan kemuliaan itu. Dan kemuliaan itulah yang akan membawa kita dalam pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Kristus. Nah, pertanyaannya, apa ciri-cirinya pelayanan roh itu? Yang pertama, kalau sudah lihat pada ayat yang pertama dikatakan, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Jadi yang pertama, bahwa pelayanan roh adalah pelayanan yang tidak mencari pujian diri. Apapun yang kau buat, kau tidak mencari pujian bagi dirimu sendiri. Istri berbuat sesuatu pada suaminya bukan untuk dipuji. Suami berbuat sesuatu buat istrinya bukan supaya dipuji, tapi karena kita tahu ini adalah bagian dari pelayanan roh kita di dalam keluarga. Ya kan? Orang tua buat sesuatu kepada anak-anak, gak usah bangkit-bangkit. Mama dulu begini, papa dulu begini, papa akan buat ini buat kamu, mama akan dulu begini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang gini hidupnya akan kecewa terus. Kenapa? Karena dia buat sesuatu untuk dibalas. Dia buat sesuatu untuk menerima pujian. Dia buat sesuatu supaya dia dapat balasan yang setimpal. Alkitab sudah bilang terkutuk orang yang mengandalkan manusia, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena orang-orang seperti ini bukan melayani dalam roh, tetapi melayani dalam dagingnya. Bahwa dia melayani, dia memberikan sesuatu, dia berbuat sesuatu supaya dia menerima yang lebih besar dari itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang seperti ini adalah pelayan-pelayan yang munafik, yang hanya pikirkan dirinya sendiri. Tetapi pelayanan-pelayanan roh tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Yang kedua, coba lihat ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi yang kedua ciri dari pelayanan roh ini adalah pelayanan yang menembus hati. Yang bukan hanya ditulis pada lolo batu, kata Alkitab, tetapi pada lolo daging di dalam hati manusia. Jadi pelayanan yang dari hati akan menembus ke hati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Tuhan, pelayanan yang hanya keluar dari mulut, pelayanan yang hanya keluar dari dompet, pelayanan yang hanya keluar dari pikiran, itu hanya akan menjamah luarnya orang. Orang mungkin kagum, wah hebat ya, tetapi tidak pernah mendatangkan perubahan, tidak pernah merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelayanan roh ini adalah pelayanan yang menembus hati manusia, yang merubah karakternya, membuat ia menyerahkan hidup sepenuhnya buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saya pelajari pada ayat yang keempat, dikatakan, demikian besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi yang pertama, pelayanan roh adalah pelayanan yang tidak mencari pujian diri sendiri. Yang kedua, pelayanan yang menembus hati. Karena kita dari hati, waktu kita melayani suami, melayani istri, istri melayani suami, orang tua melayani anak, anak melayani orang tua, sesama pelayan Kristus mulai melayani, dan dari hati menembus hati manusia, mendatangkan pertobatan. Yang ketiga itu pelayanan yang menyadari kerja kuasa Allah. Kesanggupan kami, kata Paulus, adalah pekerjaan Allah. Jadi menyadari betul kerja kuasa Allah. Kita hanya alat, kita hanya berserah, kita nggak perlu sombongkan diri, kita nggak perlu cari pujian, kita nggak perlu cari keuntungan buat diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita dikendalikan oleh kerja kuasa Allah. Jadi pelayanan yang tidak mencari pujian diri sendiri, pelayanan yang menembus hati manusia, pelayanan yang menyadari kerja kuasa Allah. Dan yang keempat, yang terakhir, coba lihat ayatnya yang ke-17. Di ayat yang ke-17 dikatakan apa? Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, haleluya, di situ ada kemerdekaan. Jadi pelayanan roh adalah pelayanan yang merdeka, pelayanan yang bebas dari berbagai ikatan, bebas dari ikatan adat istiadat, bebas dari ikatan pementingan diri sendiri, bebas dari ikatan hawa nafsu daging, tapi pelayanan yang merdeka, pelayanan yang dipimpin oleh roh Allah. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tidak lagi dengan tekanan-tekanan, tetapi menyadari bahwa saya melayani Kristus, saya tidak perlu terbeban oleh apapun, karena waktu saya melayani Kristus, Kristus yang bertanggung jawab. Orang mau ngomong apa, orang mau bicara apa, tapi Kristus yang akan memampukan aku untuk tetap berjalan dalam kesetiaan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus pada saat ini juga saya mau berdoa untuk setiap pendengar sekalian, saudara-saudara yang sedang sakit, saudara-saudara yang sedang berbeban berat, saudara-saudara yang mungkin sedang bingung tentang pelayanan ini karena sedang melayani tapi dengan daging. Saudara sebagai suami, sebagai istri membutuhkan pelayanan roh yang sebenarnya ini. Saudara ingin didoakan. Setiap pendengar sekalian yang mau didoakan boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami doa buat yang sakit, yang berbeban berat, mereka yang menghadapi masalah, mereka yang menghadapi masa-masa yang sukar, mereka yang butuh kekuatan, mereka yang butuh masuk lebih dalam untuk masuk dalam pelayanan roh ini. Kami doakan di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan jumpai mereka pribadi, Tuhan bawa mereka dalam pengalaman mujizat, sehingga kehidupan kami lepas dari kemenangan, masuk pada kemenangan, untuk menuju pada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Kristus adalah pembela kita, Kristus adalah juru selamat kita, Kristus adalah kekuatan kita dalam segala perkara. Haleluya. Jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.